Selamat datang di SMK Negeri 54 Jakarta. Ayo masuk. Sekarang kita ada di pos penjaga satpam. Lalu sekarang kita ada di ruang UKS. Masuk ke dalam, kita akan berada di dalam Masjid Nurul Fikri. Nah, ini tempat wudhunya dan ini adalah ruangan masjidnya. Selanjutnya ini adalah ruang atau bengkel praktik dari jurusan TKRO. Lalu di samping bengkel praktik ada ruang guru TKRO. Di sampingnya juga ada ruangan kecil yaitu gudang penyimpanan bahan dan alat untuk jurusan TPTU. Nah, kalau yang ini adalah ruang praktik atau bengkel jurusan TKRO yang kedua. Lalu di seberangnya ada ruang tata udara komersial untuk jurusan TPTU. Lalu ada ruang refrigerasi domestik komersial dan domestik. Ya, kita akan menuju ke dalam kantin dari SMK Negeri 54 Jakarta. Di sisi sampingnya ada gudang dari pelajaran olahraga. Naik ke lantai 2, kita akan menemukan ruang tata usaha. Lalu ada ruang guru.
ada ruang kurikulum sarana dan prasarana. Di sebelahnya juga terdapat ruang rapat. Lalu kita berada di ruang guru TPT. Ini adalah ruang tata udara domestik. Lalu ini ada ruang kontrol teknik. Kita berada di ruang praktik listrik otomotif yang pertama. Ini adalah aula sekolahnya. Lalu di sini juga terdapat ruang OSIS, yang di sampingnya terdapat juga ruang BK. Naik lagi kita ke lantai 3, kita akan berada di ruang matematika yang pertama. Lalu ada ruang teori kedua. Ruang teori 3. Ruang teori 4. Kita akan masuk ke dalam perpustakaan SMK Negeri 54 Jakarta. Ini adalah ruang lab 1. Lalu ada lab fisika. Sebelahnya ada lab kimia. Masuk lagi ke dalam, kita akan menemukan ruang guru TKJ. Ruang lab komputer yang kedua. Dan ini adalah ruang lab yang ketiga. Lalu ada ruang perekrutan komputer.
kira-kira suasana di dalam ruang perakitan komputer. Ke lantai 4 kita akan menemukan ruang teori 12. Lalu ini adalah ruang teori 10. Lalu ada ruang teori 9. Dan ada ruang teori 5. Ini adalah ruang teori. Lalu ada ruang teori 7 dan ruang teori 8. Ini adalah ruang agama Bumi Pusat. Itulah ruang-ruangan yang ada di dalam SMK Negeri 54 Jakarta. Kita akan masuk ke dalam sesi wawancara. Perkenalkan, saya Hamidah Nasir SPD, Kepala Sekolah SMK Negeri 54 Jakarta. Saya bertugas di sini sejak 27 Mei 2022 hingga saat ini. Tujuan saya di sini sebagai kepala sekolah membawa visi dan misi yang paling inti adalah untuk bisa mengembangkan profesionalisme siswa-siswi di SMK Negeri 54 Jakarta sesuai dengan jurusan masing-masing. Kemudian juga untuk bisa melambungkan prestasi anak-anak semua di SMK Negeri 54 Jakarta dengan sudah kita raih selaku LKS TPTU nasional, ya kita hanya sebagai peserta saat ini memang belum berhasil. Tingkat wilayah DKI Jakarta kita mendapat juara pertama, tingkat wilayah kita karena tidak ada lawan. Kemudian untuk TKR-nya kita mendapatkan juara pertama wilayah, juara ketiga tingkat DKI, nasionalnya kita tidak bisa masuk, dan TKJ insya Allah sedang kita persiapkan untuk di tahun ini. Nah, untuk kegiatan-kegiatan eskul lainnya, saya berharap bisa memajukan anak-anak itu lebih kepada prestasi individu maupun secara kelompok, sehingga selain prestasi akademik, prestasi non-akademik juga mereka bisa raih, dan kegiatan-kegiatan di organisasi lainnya yang mendukung proses pembelajaran di sekolah ini sehingga dapat mendongkrak semangat untuk melahirkan prestasi-prestasi baru yang ada di kelas 10, 11 maupun kelas 12. Itu harapan saya dengan bergabungnya saya di SMK Negeri 54 Jakarta ini, mendapatkan tugas negara dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, kiranya dapat memberikan angin segar kepada anak-anakku sekalian dalam berbagai kegiatan bidang kegiatan baik dari pembelajaran keseharian maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Dan saya berharap siswa-siswi yang ada di SMK Negeri 54 bisa kompeten di dalam USK tahun ini, bisa meraih logo Garuda ya, sehingga bisa sejajar dengan balai-balai pelatihan lainnya, dapat berkompetensi ya, berkompeten di luar, artinya bisa kita bersaing ya karena kalau kita sudah punya logo nasional ya, itu kita bisa bersaing ke luar negeri, kita bisa bekerja ke luar negeri di balai-balai pekerja nanti, balai-balai kerja yang ada di 5 wilayah DKI Jakarta itu bisa menampung ya, bisa memberikan pelatihan khususnya untuk arah kalau kita mau skill yang lebih baik lagi untuk bekerja di luar negeri. Jadi harapan saya di sini bahwa stakeholder
masyarakat khususnya memiliki kepercayaan yang tinggi kepada SMK Negeri 54 Jakarta, dapat menitipkan anaknya setiap tahun untuk sekolah di sini. Dunia industri, dunia usaha yang sudah kita beberapa mengadakan MOU juga bisa ya lebih percaya lagi menerima anak-anak kita untuk magang industri. Begitu juga dengan guru-gurunya, mereka bisa magang industri untuk menyamakan persepsi kondisi kerja yang ada di lapangan pada industri dengan yang ada di lingkungan sekolah kita. Itu harapan saya. Begitu juga dengan dunia usaha, kiranya bisa memberikan peluang untuk wirausaha muda di berbagai bidangnya sesuai dengan jurusannya, sehingga kita memiliki profesionalisme yang tinggi yang bisa bersaing walaupun kita hanya pada tingkatan SMK. Jadi itu harapan saya yang paling tinggi, yang mudah-mudahan anak-anak ibu semua bisa mendukung kegiatan ini. Kepada diri kalianlah ibu serahkan bahwa kalianlah yang menentukan. Kami di sini hanya membantu, mensupport dengan fasilitas salopras yang ada serta kurikulum yang memadai, dibantu oleh SDM Bapak Ibu guru yang memang sudah kompeten di bidangnya. Terima kasih. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak. Ya, sore. Saya dari anak TKJ nih Pak. Saya pengen wawancara Bapak. Dengan Ya. Bapak siapa ya Pak? Nama lengkapnya ya? Ya. Nama lengkapnya Pak Indra Wibisono. Udah berapa lama Bapak kerja di 54 Pak ya? Alhamdulillah kurang lebih 15 tahun. Posisi Bapak atau di 54 itu di apa sih Pak? Apa? Guru apa sih posisi Bapak gitu? Posisi ya guru penjas orkes olahraga. Olahraga ya Pak ya? Ya. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak. Harapan Bapak untuk anak-anak SMK 54 itu gimana ya Pak? Harapan tuh banyak ya. Harapan Pak Ira untuk para peserta didik SMK 54 Jakarta, yang pertama wajib motivasi dirinya untuk bisa berprestasi, wajib percaya diri, dan wajib merasa mampu untuk melaksanakan sesuatu hal yang belum tentu kalian bisa lakukan. Itu sebenarnya sih motivasinya. Semoga itu ya Pak ya, harapannya terkabulkan ya Pak ya? Ya, amin amin. Semoga wajib. Ya. Terima kasih untuk wawancaranya Pak. Oke. Wassalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu, saya dari 12 TKJ ingin mengajukan beberapa pertanyaan ke Ibu. Dengan Ibu siapa Bu? Saya Ibu Anggun Pranita Sari, biasa dipanggil Bu Anggun. Oke. Ibu di 54 profesinya atau posisinya sebagai apa ya Bu? Saya sebagai guru BK yang mengampu di kelas 12. Oh, oke. Udah berapa lama Ibu jadi guru BK di SMK 54 Bu? Kurang lebih sekitar 5 tahun dari tahun 2018. Oh, oke. Dari 2018 ya Bu ya? Ibu berharap apa sih Bu ke depannya untuk anak-anak TKJ atau khususnya anak-anak 54 ya Bu? Oke, secara umum ya, Ya. untuk keseluruhan, tentunya harapan saya sebagai guru BK bisa mengembangkan segala potensi yang ada pada peserta didik saya, baik itu di jurusan TKJ, TKR maupun TPTU. Kemudian bisa mengantarkan mereka, mengarahkan ketika lulus itu rencananya mau kemana gitu. Mungkin kan nggak semuanya ingin langsung bekerja, walaupun kita SMK gitu. Karena di SMK sendiri sebenarnya keuntungannya ada 3. Kita bisa langsung bekerja, kita bisa melanjutkan kuliah, dan kita juga bisa berwirausaha. Jadi tentunya harapan besar saya untuk siswa-siswi di SMK Negeri 54 itu adalah mereka bisa berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing. Baik itu nanti yang mau kuliah, yang mau langsung kerja, ataupun yang mau berwirausaha. Oke, terima kasih Bu atas pertanyaannya Bu. Mohon maaf jika mengganggu ya Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Selamat siang semua, di sini saya dari 12 TKJ 1 sudah bersama dengan salah satu guru di SMK Negeri 54 Jakarta. Boleh diperkenalkan namanya Ibu? Oke, baik, nama saya Ibu Intan Aries. Oke. Di sini Ibu mengajar sebagai guru jurusan apa? Oke, saya di sini ngajar produktif TKJ, sekaligus saya juga sebagai staf kesiswaan. Oke, TKJ ya Bu.
Sudah berapa lama Ibu mengajar di SMK Negeri 54 Jakarta ini? Saya di sini dari tahun 2021 sampai dengan sekarang, berarti kurang lebih 2 tahun. Oh, sudah 2 tahun ya, Bu. Apa kesan pesan selama Ibu mengajar di SMK Negeri 54 Jakarta ini? Untuk kesannya dulu ya. Kesannya di sini siswanya aktif, mudah berbaur juga dengan guru, terus anaknya juga bisa berinteraksi. Dan untuk kesannya makin berkarya, banyakin prestasinya, dan terus menggapai apa yang kamu harapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nana Johana MSI sebagai wakil bidang kurikulum di SMK Negeri 54 Jakarta terkait dengan prestasi akademik dan non akademik yang sudah diraih oleh siswa SMK 54 Jakarta. Untuk prestasi akademik, alhamdulillah di lomba LKS, lomba keterampilan siswa di jurusan Teknik Pendingin dan Tata Udara, kita sudah bisa menjuarai baik di tingkat kota, tingkat provinsi, dan kita juga masuk ke tingkat nasional. Kemudian untuk prestasi di bidang non akademik banyak yang sudah kita raih, baik di lomba futsal, kemudian lomba bela diri, baik di tingkat kota, provinsi, dan lain sebagainya. Ini sudah banyak yang sudah kita raih khususnya di non akademik. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan terkait dengan prestasi yang sudah diraih di SMK 54 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengganggu dulu sebentar ya Pak. Saya dari 12 TKJ 1 ingin melakukan wawancara seputar pekerjaan Bapak. Sebelumnya boleh diberikan tuh Pak nama Bapak? Oh, nama saya Imam Nawali. Dengan Pak Imam ya. Pak Imam sudah berapa lama Pak kapal menggunakan itu dari 2018. 2018 Pak. Ya. Sudah cukup lama berarti ya Pak. Ya. Pak, kiranya apa sih yang Bapak bisa berikan di selama masa jabatan Bapak? Motivasi gitu kalian. Ya, satu itu bekerja dengan ikhlas, itu aja. Ya, tapi untuk anak-anak ya, ini jangan durhaka lah sama orang tua, orang tua sama guru, terutama guru juga ya. Mengenai pendidikan Bapak, kami boleh tahu nggak Pak? Pendidikan. Iya. SD saya itu namanya Madrasah Ibtidaiyah, itu ada di Tegal. Ada di Tegal Pak? Ya. Wah, bagus sekali ya. SMP-nya juga di Tegal, SMA-nya juga di Tegal. S1-nya saya di Setiami, Hafalan Asem ya. Setiami lulus tahun 2021. Ada nggak Pak rintangan tersulit selama Bapak bekerja ini di SMK Bapak? Kalau rintangan sih ya nggak ada, kalau rintangannya nggak ada. Asal kita kan yang saya bilang kerja itu dengan ikhlas lah. Ikhlas, kalau kita ikhlas, insya Allah lancar. Kiranya dari saya cukup Pak, udah cukup membantu banget wawancaranya. Terima kasih Pak sebenarnya sudah mau diwawancara. Saya Ahmad Yanto. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budi Asmana dari Kabupaten TKJ 1. Saya ingin mewawancarai Bapak Sahabat Mencin. Siap. Oke. Apa yang bisa saya sampaikan? Bapak di SMK 54 ini Bapak menjadi guru apa kira-kira? Saya mengajar di SMK 54 ini adalah guru teknik otomotif. Tahun 98 saya ditugaskan di sini karena Bapak diangkat sebagai PNS. Setelah itu karirnya dari 98 itu pertama guru di kelas, setelah itu naik menjadi walas, kemudian jadi pembina siswa, kemudian jadi ketua unit produksi, setelah itu jadi wakil kepala sekolah bidang humas dan hubin. Kemudian Bapak sebagai aktif di guru penggerak
dan sekarang aktif lagi di guru teknik kendaraan ringan di otomotif. Jadi kurang lebih selama 24 tahun mengajar di SMK 54 Jakarta. Baik. Bapak di di SMK 54 ini pengalaman sebelumnya apa Pak? Pengalaman sebelumnya saya juga pernah mengajar di SMK Ristek Kikin di Cakung dan pernah juga mengajar sebagai mekanik di taksi dan pernah juga dosen di LP3I. Baik Pak. Pesan dan kesan untuk siswa dan siswi di sini apa Pak? Pesan dan kesan untuk motivasi gitulah? Kalau kesannya Bapak lihat beberapa siswa di SMK Negeri 54 Jakarta ini kurang disiplin. Setelah itu kurang percaya diri. Setelah itu kadang-kadang motivasinya rendah. Jadi harapan Pak Basin untuk kedepannya, jadilah sebagai siswa yang berprestasi, ya sesuai dengan visi misi sekolah kita. Yang kedua harus punya percaya diri, sama dengan alumni-alumni sekolah yang lain. Kita jangan sampai kalah dengan persaingan alumni dari Jogja, Semarang atau Solo. Mereka terkenal dengan kompetensinya, mereka terkenal dengan disiplinnya, dan mereka terkenal dengan daya saing. Sehingga banyak perusahaan-perusahaan di Jakarta ini yang merekrut alumni dari luar DKI karena mereka lebih percaya diri, lebih disiplin, dan lebih berprestasi. Harapan Pak Mancin, Anda bersama teman-temannya mudah-mudahan ke depan bisa lebih punya kompetensi sehingga pangsa pasar yang ada di perusahaan-perusahaan Jakarta ini Anda berhak untuk menempati posisi-posisi yang strategis di sana. Demikian. Baik Pak. Ya, semangat pagi. Ya, semangat pagi. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Ya. Jadi saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Widyo Sundomo selaku Kepala Program Jurusan Teknik Pendingin dan Tata Usaha. Bapak, saya ingin bertanya bagaimana sih perkembangan jurusan TPTU dari tahun ke tahun? Untuk jurusan pendingin SMK Negeri 54 dari tahun ke tahun, memang jumlah peserta didik yang kita terima setiap tahun hampir relatif tetap. Kita mengambil setiap tahun itu 2 kelas, kurang lebih 72 peserta didik dari tahun ke tahun. Cuma dari segi kompetensi itu ada peningkatan. Karena apa? Karena perkembangan dunia industri untuk HVAC atau teknik dan udara itu relatif cepat, sehingga peserta didik manajemen sekolah 54 guru-gurunya mengikuti kondisi perkembangan zaman yang ada, sehingga untuk sekarang relatif peserta didik atau siswa lebih baik karena sudah belajar pengontrolan yang lebih baik daripada tahun-tahun awal karena teknik pengontrolan belum begitu berkembang dengan baik. Sudah berapa lama sih Bapak menjabat sebagai kepala jurusan di TPTU ini? Kurang lebih 15 tahun. Terus tantangan apa yang Bapak alami selama menjabat sebagai kepala jurusan TPTU ini? Tantangan yang besar nggak ada, cuma tantangan yang agak-agak memeriskan itu dan semangat dan mental. Karena dengan perkembangan zaman yang makin maju ini, mental peserta didik harus agak bias karena dengan adanya kondisi lingkungan yang seperti ini. Jadi memang itu tantangan kita sebagai orang tua di sekolah, bahwa dengan kondisi siswa yang begitu beragam tidak mudah kita bisa merangkul semuanya, tapi itu adalah tantangan yang asik, tantangan indah, dan anak-anak masih bisa diajak diskusi untuk berubah menjadi lebih baik. Apa saja sih prospek kerja yang nantinya dapat ditekuni di jurusan TPTU? Prospeknya banyak, bisa wirausaha, bisa bekerja, bisa menjadi reseller. Kenapa begitu? Karena sekarang teknik pendingin adalah teknik yang sudah menjadi bukan sekunder lagi, kebutuhan dasar, kebutuhan primer untuk masyarakat perkotaan, khususnya Jakarta. Hampir semua rumah tangga memiliki alat-alat tersebut. Jadi proses perbaikan, perawatan, jual beli itu sangat luas dan terbuka, sehingga peserta didik yang sudah menjadi alumni rata-rata bekerja di bidang yang seperti itu. Oke, baik Pak, terima kasih ya Pak Widyo. Sama-sama.
Selamat pagi, Pak. Dengan Bapak siapa? Saya dengan Bapak Nur Hendra, nama lengkap saya Nur Hendra, biasa dipanggil Pak Hendra. Bapak bekerja di SMK 54 ini sudah berapa lama? Saya bekerja di SMK Negeri 54 itu sudah sekitar 3 tahun. Oh, sudah lumayan cukup lama ya, Pak? Iya. Oke, Bapak menjadi perpustakaan ini apa sih keluh kesahnya, Pak? Untuk menjadi seorang pustakawan atau penjaga perpustakaan sebenarnya banyak kendalanya ataupun banyak keluh kesahnya yang tadi kamu bilang. Cuman yang paling simpel mungkin mengkoordinir siswa atau berkoordinasi dengan siswa. Sebelumnya saya ingin bertanya tentang background pendidikan Bapak. Boleh. Bapak sebelum kerja jadi perpustakawan di sini, itu Bapak bekerja sebagai apa? Sebelum saya kerja di dunia pendidikan atau di sekolah ini, saya dulunya kerja di bidang retail. Di bidang retail sebagai frontliner atau bisa dibilang kasir, terus pramuniaga dan lain-lain. Di bidang retail ya. Oke, sekian dari saya wawancara kami. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Paul Zikri dan Bapak namanya siapa? Nama saya Adi. Adi. Saya bersama Pak Adi kali ini. Pak Adi ini di 54 tuh jabatannya sebagai apa? Security atau keamanan sekolah. Keamanan ya. Oke. Kira-kira apa sih Pak? Kita tahu tuh sebagai satpam tuh mungkin agak sulit ya ngatur anak siswa dan siswi. Iya. Menurut Bapak gimana sih susahnya ngatur siswa di 54 ini? Ya kalau dibilang susah ya nggak susah banget. Yang penting jangan terlalu istilahnya kita keras sama anak atau apa gitu. Namanya security ini kan kita kan cuma keamanan doang. Kalau mengenai siswa kan udah ada bidangnya masing-masing gitu. Kalau kita cuma keamanan doang ya paling ngatur alin atau ngatur anak-anak sebagai pulangnya biar lancar atau gimana, jangan nongkrong atau apa, agar tujuan gitu. Jangan sampai tawuran atau mengenal narkoba. Cukup bagus itu berita dari Bapak Andi. Nah pertanyaan selanjutnya, apa sih ntar untuk kedepannya biar siswa dan siswi itu lebih baik lagi? Kan kita tahu juga siswa dan siswi itu mungkin susah diatur Pak. Nah apa sih caranya biar siswa dan siswi mungkin untuk kedepannya biar lebih baik lagi? Ya kalau untuk saya pribadi mah, kalau saya orangnya tipenya nggak terlalu keras atau apa. Yang penting dia gampang gitu. Disuruh pulang ya pulang, gitu. Jangan kita main kasar atau apa. Tapi ya kita anak-anak ini kan kita rangkul lah. Jangan kita terlalu bernada kasar atau gimana ya kan. Kalau suruh pulang ya pulang. Ya kalau kita suruh bubar ya bubar. Itu aja. Terima kasih Pak atas waktu sebentar. Terima kasih. Halo adek, namanya siapa? Nama aku Eli. Kamu sekolah di mana? Aku sekolah di SMP 152 Jakarta. Oh ya, sekarang kelas berapa? Aku sekarang kelas 8. Sekarang kamu kelas 8 nih. Nah, ketika kamu lulus dari sini, kamu mau melanjutkan SMA atau SMK? Aku sih maunya SMK. Kenapa tuh? Bisa memilih jurusan SMK. Oke, ada gerak-gerakan gitu dong. Gue kan tetep dong. Kayak kalau misalkan SMK tuh gampang itu nanya terus kayak Langsung mati kalau bisa. kan di SMK itu banyak banget ya jurusannya. Kamu mau pilih jurusan apa? Komputer. Kebetulan banget nih, kakak ini dari SMKN 54 Jakarta. Udah tahu belum? Belum. Nah, aku kasih tahu ya. SMK 54 Jakarta ini ada di Bendungan Jago. Jadi tempatnya itu di sebelah seberang kali. Dan ada 3 jurusan. Yang pertama ada TKR, Teknik Komputer
teknik kendaraan Ringan. Nah, kebetulan banget nih di SMK Kakak ada 3 jurusan. Yang pertama ada TKR, teknik kendaraan ringan. Yang kedua ada TKJ, teknik komputer dan jaringan. Dan yang ketiga ada TPTC, teknik pendingin dan teknik tata udara. Oke. Nah, jadi kamu berminat juga untuk masuk ke 54 yang ada jurusan TKJ-nya? Aku sih kalau masalah komputer kenapa bisa milih jurusan di komputer? Ya suka aja gitu main komputer. Ya, sekian dari kami wawancara.